Barengan sama Oracle Card Indonesia, ternyata udah April aja guys ya. Jadi kalau misalkan April ini ya sama seperti readingan-readingan yang sebelumnya teman-teman ya, kita bakalan lihat ya bulan Aprilnya kamu nih seperti apa sih ya. Apakah akan seperti April Mop ya, atau apakah seperti Desember Kelabu atau apakah seperti apa gitu ya teman-teman ya. Kita bakalan lihat ya di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia. Dan juga buat kamu yang sampai April ini aja masih belum pada subscribe di channelnya Oracle Card Indonesia ataupun Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga Oracle Card Indonesia Sound Healing. Jadi gini suaranya ya. Ayo segera yuk teman-teman ya, jangan lupa ya, ntar kalau jangan lupa beneran gitu kan, diingat untuk subscribe dan juga like dan juga share. Apalagi buat kamu yang kepingin banget ya tidurnya berkualitas ya kan, terus habis gitu fokus, terus habis gitu lebih kreatif dan lain sebagainya, yuk ya segera puterin aja Oracle Card Indonesia Sound Healing ya setiap hari ya, kecuali pada saat kalian menyetir ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya. Lalu buat kamu yang mau private reading berbayar Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ya. Email ada di oraclecardindonesia@gmail.com ya, cuman kondisi berlaku. Dan juga ada nomor WhatsApp yang bisa kalian lihat ya di deskripsi di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia ataupun di bio ada di sana ya. Segala macam rangkaian informasi ini tadi kamu bisa temukan di sana ya. Kalau kalian masih bingung ya teman-teman ya, kalian komentar aja di setiap videonya Oracle Card Indonesia, pasti dijawab ntar ya. Oke, yuk kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. Soft replay of the beautiful word for you. Alright, yuk. Kita akan lihat ya secara overall di bulan April ini seperti apa sih ya secara overall. Success, transformation, and strength ya. That is Mercury ya, Pluto, dan juga ada Sun di sini teman-teman. Ada perubahan nih ya. Ada perubahan yang cukup besar ya di bulan ini teman-teman. Terutama perubahan-perubahan yang kaitannya dengan pekerjaan ya. Seperti itu. Jadi ini kalau kita bicara tentang Pluto ya, kalau misalnya di tengah ini ya kalian lihat nih ada planet Pluto itu bercerita mengenai karmik ya, bisa jadi karmik, akhir masa, akhir sebuah fase, kemarahan, ada juga berhubungan dengan uang ya, berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan seksualitas teman-teman ya, seperti itu. Jadi perubahan yang tidak terhindarkan di bidang-bidang yang aku sebutkan tadi teman-teman ya, seperti itu. Dan kalau udah kayak gini kayak gimana Kak gitu ya, jangan menunda sesuatu hal. Kalau memang ada masalah, ada problem dan lain sebagainya, jangan dirahasiakan tapi dibuka gitu. Supaya apa? Supaya bisa selesai. Kalau enggak nanti malah jadi sesuatu hal yang cukup berbahaya. Nah, perubahan kadang-kadang itu dipaksa ya teman-teman ya, terpaksa gitu dilakukan sama seseorang ataupun keadaan yang pada akhirnya bisa merubah atau membuat suatu perubahan ya, seperti itu. Dan jangan sampai sih teman-teman ya dipaksa sama alam semesta ini, wah ya itu sangat menyakitkan ya. Seperti itu. Lalu juga capek banget ya lagi sibuk banget di bulan ini, sibuk kerja, sibuk ngapa-ngapain aja lah gitu kan. Akhirnya di kesehatan juga kurang baik ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kamu juga mesti ngelihat bahwa apa yang kamu kerjakan ini sesuai nggak sih sama apa yang maksudnya kayak worth it gak sih gitu loh. Jadi kamu juga harus tetap menghargai diri kamu sendiri gitu ya. Oke, lagi sibuk banget nih, lagi hektik banget, lagi sibuk banget ya. Tapi ada bantuan kok teman-teman ya, entah dari mana ya. Tapi ini bantuan ini nggak disangka ya, dan bisa sedikit lah yang namanya memberikan apa sih, kayak memberikan kamu ya kan sekedar angin yang lewat sebentar gitu ya.
Ya, seperti itu. Lalu juga ada cerita strength ini kudu sabar ya, karena di bulan ini entah kenapa ada kejadian-kejadian ya, perubahan-perubahan yang mungkin terjadi yang membuat kamu kudu sabar, sabar ya, dan belajar buat melepaskan. Karena misalkan stressing yang tinggi juga bikin kamu jadi kebawa pikiran kan ya, jadi gampang kebawa pikiran dan ya nggak bisa kemana-mana atau nggak bisa apa-apa pada akhirnya kalau misalkan pikiran kamu juga nggak adem ya, seperti itu. Oke, right, kita lihat yuk. Kita lihat untuk yang selanjutnya ya. Ini kan udahan nih ya, ini udah nih teman-teman yang overall ya, kita bakalan lihat untuk apa lagi. Kesehatan yuk, kesehatan dulu ya. Kesehatan kamu, waduh ya, ada power. Power ini ya, kalau kita lihat Mars itu ujian hambatan. Kalau untuk kesehatan ya, hati-hati ya sama apa? Sama sakit yang mungkin selama ini tuh kamu sepelein gitu loh teman-teman ya. Kemungkinan kalau misalkan kamu lagi sakit banget, lagi hektik banget, pekerjaan lagi banyak banget teman-teman ya, jangan lupa untuk apa sih? Untuk yang namanya pergi keluar ya, pergi keluar tuh dalam artian olahraga gitu loh teman-teman ya. Dan ingat bahwa yang namanya hati-hati dengan daerah leher, kepala ya teman-teman ya, seperti itu. Dan beban-beban ya, pekerjaan dan lain sebagainya, tadi udah kebaca ya dari awal ya bahwa pekerjaan lagi banyak banget, hektik banget ya. Jadi jangan nyepelein gitu teman-teman ya, jangan menyepelekan, apalagi untuk sakit-sakit yang dari kapan hari itu kamu udah pernah gitu loh ya, udah pernah sakit karena itu ya, dan terjadi lagi, dan sekarang ini kamu mau ulangin lagi gitu loh pola yang sama, pola hidup yang sama, dan itu gak bagus gak sih teman-teman ya, kayak begitu. Ya, oke ya. Ini buat kesehatan kamu. Jadi hati-hati ya buat sakit-sakit yang disepelein, yang kayak nggak apa-apa gitu kan, kadang ada ya gitu. Ya aku nggak apa-apa loh, aku baik-baik aja gitu udah ya. Ternyata gitu endapnya mendekam di rumah sakit ya guys. Ya, seperti itu. Amit-amit ya, semoga kalian enggak, semoga kalian sehat-sehat aja ya teman-teman. Oke, ini buat kesehatan. Sekarang kita menuju ke keuangan kamu ya. Keuangan ada komitmen, wah ya. Ini cukup bagus sih ya kalau misalkan kita lihat di sini ya, komitmen ini agak bukan agak sih, bagus ya, malahan bagus ya. Banyak banget yang namanya peluang-peluang ya, ataupun apa ya, kayak tunggu. Peluang-peluang atau tawaran-tawaran nih banyak nih teman-teman ya. Jadi karena banyak mungkin kamu bisa pertimbangkan gitu. Jadi jangan keburu-buru sih ya kalau mau pertimbangkan sesuatu hal, karena pasti bisa dapat yang terbaik lah kayak gitu. Dan ya teman-teman, ini kalau misalkan dilihat ya, jangan menyerah ya kalau misalkan ada masalah dalam pekerjaan teman-teman ya. Cari di mana letaknya ya, lalu pelajari letak kesalahan tersebut ya, bagaimana dan seperti apa, dan cari cara gitu loh buat memperbaiki ya, jangan lari gitu loh teman-teman ya. Jadi kayak jangan pernah nyerah buat menemukan suatu solusi gitu. Jadi kalau misalkan kita merasa kalah dulu ya, kita kayak mau maju perang gitu kan, kalah duluan teman-teman ya. Karena apa? Karena ya kayak gitu, jadi takut ya sama masalah, takut masalah datang itu buat dihadepin teman-teman ya, bukan dihindari atau dilariin gitu. Ya, belajar percaya sama diri sendiri deh ya, alam semesta aja percaya banget sama kamu sehingga dikasih soal nih gitu kan ya, coba kamu pelajari gitu. Nah kalau udah kamu pelajari, kamu selesaikan soalnya gitu. Karena kalau kita dikasih soal itu sama alam semesta, berarti kita dipercaya gitu loh, sebegitunya mempercayai kita gitu ya. Oke teman-teman, dan juga hati pikiran ya kita, kalau misalkan kita punya niat yang sangat luar biasa, pasti alam semesta ini juga akan yang namanya mengantarkan kita ya ke gerbang yang namanya gerbang apa sih, kayak
keberhasilan ya kan, seperti itu. Tergantung sih ya, kamu punya niat. Kamu gak punya keyakinan juga gak akan jadi baik gitu kan. Kamu punya niat nih, punya keyakinan gitu kan, tapi keyakinan kamu niat kamu buruk ya, ini juga gak akan jadi apa-apa gitu. Jadi kamu punya niat ya kan, tapi kamu punya keraguan, kamu punya kekhawatiran, kamu punya ketakutan, ya gak akan jadi apa-apa juga teman-teman ya. Kayak gitu ya. Jadi peluangnya ada, kesempatannya ada. Kalau misalkan kamu ragu, kamu takut, gak akan jadi apa-apa, gak akan keambil juga gitu ya. Ini untuk keuangan kamu ya teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke love reading. Nah, love reading ini kita bakalan bagi jadi 3 ya, buat kamu yang jomblo, buat kamu yang have relation, dan juga buat kamu yang have complicated relationship. So yeah, we gonna start from jomblo. Jomblo, wah, jomblo belum udah keluar love. Love is far away, you look at me. Oh, is for the only one. Love ya, belajar sayang sama diri sendiri terlebih dahulu. Kalau kamu belum bisa sayang sama diri sendiri, jangan berharap kamu bisa sayang sama orang lain ya. Seperti itu. Jadi yuk ya, jangan lupa jalan pulang ya. Kayak lagu Yura ya kan, sayangi diri gitu kan, sayangi diri, jangan lupa jalan pulang, bener-bener pulang ke dalam diri ya teman-teman ya, bukan pulang ke rumah kamu, bukan ya, tapi ke rumah yang ada di dalam dirinya kamu ini loh ya. Pulang dulu ke sana, belajar sayang diri, belajar sayang sama diri. Dan kamu yang gak bisa yang namanya merubah seseorang dalam hidupnya, entah itu keluargamu, entah itu ibumu, entah itu bapakmu, entah itu siapapun lah ya teman-teman ya, gak bisa kita rubah. Atau teman, sahabat, ataupun siapapun teman, kita gak bisa rubah ya. Yang bisa kita rubah adalah ya diri kita sendiri. Kenapa gitu kan ya, karena ya kontrolnya ada di tangan kita sendiri. Jadi kalau misalkan orang lain ya nggak bisa ya nggak bisa teman-teman ya, kontrolnya nggak ada di tangannya kita gitu loh, seperti itu. Jadi buat kamu yang jomblo, fokus dulu ke diri ya, intinya adalah seperti itu. Fokus ke diri dan katakan, sayang, aku mencintai diriku, aku mencintai kamu loh gitu. Ambil kaca, ambil cermin di depan, katakan I love you so much ya, aku sayang sama kamu, maafkan aku karena selama ini aku gak peduli sama kamu ya, maafkan aku karena selama ini aku terlalu sibuk sama orang lain, membahagiakan orang lain, sehingga aku lupa yang namanya bahagia untuk diri aku sendiri tuh kayak gimana. Katakan hal yang seperti itu sesuai dengan apa yang kamu rasakan teman-teman ya. Itu bakalan jadi obat yang manjur banget untuk segala macam sakitnya kamu loh. Serius ya. Oke, ini untuk yang jomblo ya, buat kamu yang jomblo. Sekarang kita akan lihat buat kamu yang have relation ya. Kita lihat ada freedom. Punya pasangan ya, bukan berarti kamu tuh harus jadi orang lain teman-teman ya. Artinya gini kan, kalau udah punya pasangan tuh jadi kayak kata-kata pasangan adalah sebuah sabda gitu ya. Enggak juga gitu ya teman-teman ya. Bukan berarti kamu harus jadi orang lain ya dan saling membatasi. Ini bakal jadi hubungan yang cuman sebentar doang kalau kayak begini ya. Pasti teman-teman ya. Karena apa? Karena ya pertama awal-awalnya kan masih euforia gitu kan ya, masih yang saling mengejar gitu kan ya, masih I love you, you love me gitu kan ya, ayang beb gitu kan, yang beb, love atau apalah gitu kan ya panggilannya teman-teman. Tapi bukan berarti kamu tuh gak bisa jadi diri sendiri. Justru hubungan yang seperti ini hubungan yang benar-benar palsu banget. Kenapa? Karena itu gak lama teman-teman, paling banter ya, dia tuh akan bertahan tuh berapa tahun sih gitu ya, lama-lama juga muak pada akhirnya ya. Jadi sebagai pasangan, bersama sebagai pasangan bukan berarti kamu gak bisa jadi diri kamu sendiri gitu. Justru ketika kita membebaskan diri kita dan pasangan kita untuk menjadi diri kita sendiri atau menjadi dirinya dia sendiri, ini hubungan bakal langgeng banget teman-teman, bakal langgeng banget gitu. Karena apa adanya banget, dan bisa yang namanya dua-duanya, kamu ataupun dia, menerima perbedaan-perbedaan yang terjadi. Hubungan ya
jelas yang namanya kamu dan aku adalah dua individu yang benar-benar sangat berbeda sekali, ya kan, seperti itu. Gak ada dan gak perlu yang namanya disatu-satuin, karena apa, jelas beda gitu. Aku dan kamu jelas berbeda, aku dan kamu jelas berbeda, ya kan, jelas berbeda banget teman-teman ya. Apalagi kecuali kamu pacaran atau menikah dengan dirimu sendiri ya. Ya udah gitu, sayangnya itu mustahil gitu loh teman-teman ya, mustahil kalau misalkan menikah ya, dalam arti bukan yang menikah tanda kutip, bukan loh ya teman-teman, tapi menikah yang normally menikah ya, artinya adalah berpasangan dengan aku dan kamu, ada dua individu di sana gitu kan ya, seperti itu. Justru dengan perbedaan itu sesuatu hal yang benar-benar hubungan kalian tuh bakalan kaya banget ya, kaya dengan perbedaan dan menyenangkan ya. Kalau misalkan semua seragam tuh kayak nggak seru gitu loh hidupnya ya. Kayak gitu. Oke ya teman-teman, ini untuk kamu yang have relation ya. Lalu kita akan menuju ke kamu yang have complicated relationship. Ada spiritual. Wah 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 wah. Spiritual ya. Spiritual ini adalah tentang apa coba complicatednya? Hubungan-hubungan yang tidak ada ujungnya, hubungan-hubungan yang tanpa komitmen. Nah, udah jalan dulu aja deh gitu ya. Aduh, ya rugi amat waktunya gitu kan. Ya, rugi amat waktunya teman-teman, apalagi buat kamu yang pencinta kepastian ya. Pencinta kepastiannya. Jangan dengan embel-embel yang kayak kita jalanin dulu aja deh gitu ya. Kita temenan dulu deh gitu. Kita sahabatan dulu deh gitu. Kita pada bla 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 gitu kan ya. Kalau udah sahabat ya udah sahabat aja, kalau udah temen ya udah temen aja gitu loh. Ya. Kalaupun nantinya akan seperti apa dan kayak gimana gitu kan, ya itu adalah sesuatu hal yang kayak nanti. Apalagi kalau misalkan ada kata-kata, ih aku gak bisa sama kamu, kita jalanin dulu aja ya sampai nanti orang tuaku setuju dan lain-lain sebagainya gitu. Kalau kayak begitu ya teman-teman ya, bisa gak sih ada jaminan bahwa suatu saat akan diterima? Gak ada. Tapi usaha kalian ya untuk melakukan hal yang terbaik yang bisa kalian lakukan, yaitu juga yang akan mempengaruhi akan menjadi seperti apa hubungannya kalian. Jadi ya berserah boleh, tapi juga tetap berusaha teman-teman ya, seperti itu. Dan ada ketegasan gitu loh, ini tuh mau kemana, mau apa, mau seperti apa gitu ya. Oke teman-teman, ini adalah cerita love readingnya kamu ya buat Taurus. Sekarang kita bakalan lihat untuk hal-hal baik yang mungkin terjadi ya. Jadi keajaiban-keajaiban, keberuntungan-keberuntungan ya kita bakalan lihat. Aku di sini dan kau di sana. Kita langit yang sama. Oke, ada creation and then ada reality dan juga ada secret ya. Kita mulai dari hal-hal baik yang pertama ya. Yang kamu sangka gak baik ya selama ini juga baik-baik aja teman-teman. Yang terjadi ternyata kebalikan dari ketakutan-ketakutan yang selama ini kamu takutkan gitu. Contoh kalau misalkan, aduh nanti aku kalau misalkan bilang sama mamaku gitu kan ya, aku dimarahin gak ya gitu ya. Padahal sebenarnya kalau misalkan bilang pun juga mama kamu belum tentu marah gitu loh teman-teman ya. Nah seperti itu. Lalu juga ada cerita-cerita reality. Ini adalah cerita mengenai orang-orang yang tadinya protes di belakang kamu, ngomongin kamu ya, yang gak baik itu dia tadi teman-teman, yang membelot gitu ya teman-teman ya. Ternyata ya akhirnya mereka melihat bahwa apa yang kamu lakukan gitu kan ya itu baik adanya, dan keinginan-keinginan kamu ya untuk menjadikan lebih indah, lebih bagus, lebih oke lah gitu kan ya, pada akhirnya bisa dilihat gitu sama banyak orang teman-teman ya, dan akhirnya diikutin gitu sama orang lain juga ya. Dan buat mereka pada akhirnya apa yang kemarin-kemarin mereka tentang itu jadi make sense sendiri. Wih ya. Seperti itu. Tapi ada potensi nih teman-teman ya, potensi baik ya dari kamu yang mungkin kemarin-kemarin punya cerita-cerita putus kontak silaturahmi dengan seseorang ya, silaturahminya jelek ya teman-teman. Bulan ini ada potensi terjalin kembali ya silaturahmi yang baik ya di antara kamu dan orang ini ya teman-teman. Bagus sih ya, bagus ya. Apalagi kalau misalkan hidup ini cuma sekali dan kalian berantem, aduh janganlah ya, sayang banget.
Oke, ini hal-hal baik yang potensinya akan terjadi di April ini ya buat kamu. Sekarang kita akan lihat untuk hal-hal yang perlu dicegah ya, atau hal-hal yang sebaiknya diantisipasi ya. Kita lihat kalau ada hal-hal baik ya, pasti ada hal-hal yang sebaiknya diantisipasi. Balance emotion and then there is a wisdom ya. Di sini ada emotion ini mengenai emosi-emosi dalam diri ya. Ada hambatan-hambatan atau ada ujian, ada rintangan-rintangan teman-teman ya, yang masih belum bisa dilakukan ya. Jangan dilakukan apa-apa, tapi lihat secara jernih dulu teman-teman ya. Ada potensi kehilangan, ada potensi ditinggalkan ya, ada ujian, rintangan, juga ada hambatan-hambatan, bahkan mungkin ketidakadilan yang akan terjadi ya teman-teman, dan konflik-konflik internal dengan seseorang. Jadi internal konflik dengan seseorang yang mungkin sudah kamu, yang dekat ya teman-teman, yang dekat ada ya, atau kabar yang kamu dengarkan, perselisihan-perselisihan yang pada akhirnya kayak nggak damai ya, bikin situasi dan kondisi jadi nggak damai ya, seperti itu. Oke, kita menuju ke saran ya. Saran untuk kamu ngadepin bulan ini tuh apa ya, kita lihat saran-saran untuk ngadepin. Dengan segambreng tadi yang sudah disebutkan ya teman-teman ya tadi, hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri ya. Karena apa? Karena itu nggak nyata ya. Hati-hati terjebak ilusi di pikiran kamu sendiri, karena itu benar-benar tidak nyata ya. Tenang aja teman-teman, kalau kamu bisa melakukan yang terbaik ya, pasti yang baik-baik yang akan datang atau bakal hadir ya. Jadi berhenti yang namanya berlari, apalagi lari dari masalah dengan hanya berputar-putar di kepala aja atau di pikiran kamu aja ya. Hadapi teman-teman, karena ketika kita menghadapi, kita pastinya akan jauh lebih kuat ya, kita pastinya akan jauh lebih bijak, dan kita pasti berproses ke arah hidup yang jauh lebih baik. Kamu ya adalah seseorang yang apa adanya, hebat. Karena ini kadang-kadang kita kepingin banget dapat penghargaan dari seseorang, atau sekedar yang namanya ih kamu tuh hebat banget ya dari orang lain, ih kamu tuh cantik banget ya, ih kamu tuh ini banget ya dari orang lain ya. Penting gak sih? Ya penting gak penting, tapi akan jauh lebih penting kalau kita merasa ya dari diri kita sendiri teman-teman ya, seperti itu. Dan ikuti kata hati ya, jangan cuma ikutin orang lain teman-teman ya, tapi ikuti kata hati kamu yang paling dalam. Ikuti intuisi yang jernih ya, bukan ego teman-teman, karena itu adalah dua hal yang berbeda yang selalu samar kelihatan sama ya. Oke, teman-teman, ini adalah bacaan buat kalian semua, teman-teman Taurus ya, dimanapun kalian berada di bulan April ini ya. Untuk bulan April ini, semoga Aprilnya kamu lancar, semuanya baik adanya teman-teman ya. Dan kita bakalan jumpa lagi di next monthly reading barengan sama Oracle Card Indonesia. Dan ingat buat subscribe Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Healing. Okay, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.